Shalom Khaverim, bertemu kembali dalam belajar bahasa Ibrani bagian yang ketiga. Nah, pada beberapa kesempatan sebelumnya kita sudah belajar, kita sudah mengenal huruf-huruf dalam bahasa Ibrani. Kemudian kita juga sudah mengenal tanda baca, yaitu bunyi A, I, U, E, O. Maka dengan pengetahuan itu kita sudah bisa membaca, ya. Maka dengan pengetahuan itu kita sudah membaca teks dalam bahasa Ibrani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba latihan membaca, ya, latihan membaca teks bahasa Ibrani, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, kita akan coba untuk membaca. Ya, ini dia teksnya, teman-teman. Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga dalam teks Ibraninya. Kita akan coba baca pelan-pelan, ya, sambil teman-teman bisa mengikuti. Beresit, ya. Beresit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz, ya. Beresit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Kemudian ayat yang kedua, V'haaretz hayita tohu vavohu vechosek al penei tehom veruach Elohim merachefet al penei hamayim, ya. V'haaretz haita tohu vavohu vechosek al penei tehom veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Kemudian ayat yang ketiga, Vayomer Elohim Yehi or Vayhi or, ya. Vayomer Elohim Yehi or Vayhi or. Ya, sekarang kita akan coba melihat, ya, bagian-bagian dari kata per kata dalam teks ini, ya, supaya teman-teman bisa melihat, ya, supaya teman-teman bisa melihat dan mengerti, ya, kata per kata. Ya, yang pertama ini adalah beresit, ya. Ini kurang jelas, ya. Coba ini, ya. Beresit ini preposisi be, ya. Ini adalah preposisi be yang artinya pada atau di, maka ini diartikan beresit pada mulanya, ya. Ini soresnya adalah ros, kepala, ya. Maka resit artinya adalah permulaan, ya. Kemudian bara Elohim, ya. Bara ini adalah artinya dia menciptakan, ya. Orang ketiga tunggal, dia menciptakan. Siapa dia? Yaitu Elohim, ya. Bara Elohim berarti Allah menciptakan.
at. Nah, at ini adalah penunjuk objek. Jadi yang diciptakan apa? Yang diciptakan adalah hasamayim. Hasamayim ini terdiri dari artikel hei, ya, dan source-nya adalah samayim. Artikel h ini, hei ini, ibaratnya dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan sebagai definite article the, ya. Jadi bara Elohim et hasamayim, Allah menciptakan langit, ya, the sky, the heaven, ya. Ve'et. Nah, ve'et ini juga terdiri dari dua, ya. Di sini ada conjunction v, dan ini ada penunjuk objek at, ya. Ada penunjuk objek at, ve'et, ya. Dan seringkali at ini penunjuk objek tidak diterjemahkan. Jadi at ini adalah menandakan dia menunjuk kepada objek kata di depannya. Jadi ini tidak diterjemahkan, ya. Ve'et haaretz. Haaretz ini juga terdiri dari dua bagian, artikel hei, de, dan kata dasarnya adalah eretz, yang berarti bumi, atau juga bisa diartikan negeri, ya. Haaretz, the land, the earth, ya. Maka diterjemahkan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz, ya. Pada mulanya dia, Allah, telah menciptakan langit, ya, et hasamayim, langit, dan, ya. Jadi v ini seringkali kebanyakan adalah diterjemahkan dengan dan, bisa juga lalu, kemudian, ya. Ini akan banyak sekali ketemu di dalam kita membaca teks Alkitab dalam bahasa Ibrani, ya. Langit dan bumi, ya, langit dan bumi. Kemudian ayat yang kedua, vhaaretz, ini juga kita ketemu lagi, ya. Ada, ya, conjunction, kata penghubung vav, kemudian ada artikel hei, kemudian ini adalah kata dasarnya, ya, eretz. Vhaaretz haita, ya. Vhaaretz haita. Haita ini adalah to be, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu to be, was, ya, to be dalam bentuk past, ya. Jadi vhaaretz ini katanya sama seperti di sini, dan bumi, ya, dan bumi itu ada tohu wabohu. Tohu wabohu ini artinya belum berbentuk, ya, belum berbentuk, tidak berbentuk, atau kacau balau, ya. Tohu wabohu, tak berbentuk. Kemudian vhosek, ini juga ada dua bagian, ya, conjunction v, dan kata dasarnya adalah hosek, gelap, ya. Vhosek, dan kegelapan al, ya. Nah, ini al ini, kata depan al ini adalah atas, di atas, atau dalam bahasa Inggrisnya upon, biasa diterjemahkannya. Dan kegelapan al penei tehom, ya. Kegelapan di atas permukaan, ya. Penei ini permukaan, biasa juga panim, sering diartikan juga wajah, maksudnya di atas wajah samudra, ya, berarti di atas permukaan, ya, di atas permukaan samudra, tehom, ya kan. Kemudian veruah, ini juga ada dua bagian, v, ya, ini ada conjunction v, source-nya adalah, kata dasarnya adalah ruah. Dan roh Elohim, dan roh Allah, merakhevet, melayang-layang, al, nah ini al, atas, ya, di atas, al penei, ya, di atas permukaan hamayim, ini juga hamayim, ada artikel h, kemudian ada kata dasarnya mayim, di atas permukaan air, ya, di atas permukaan air. Maka terjemahannya secara keseluruhan adalah, dan bumi ada
belum berbentuk dan gelap atas permukaan samudra, dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Ya, kemudian kita lihat ayat yang ketiga, Vayomer, ini juga ketemu lagi kita conjunction verb. Vayomer ini source-nya adalah Omer ya, dari kata dasarnya amar ya, berkata. Vayomer Elohim, dan dia Allah berkata, berfirman ya. Yehi or, Yehi ini dari kata haya ya, ini dari kata haya. Yehi ini dari kata haya. Haya, dari kata haya ya, dari kata haya. Ini sama dengan kata yang di sini tadi. Ini haeta, kata dasarnya sama, haya. Yehi or ini adalah terang ya. Yehi or. Di there was be light ya. Jadilah terang. Vayhi or, lalu jadilah terang ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang, atau dan jadilah terang ya. Jadi itulah cara kita membaca dalam teks Alkitab dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ini adalah latihan kita yang pertama, membaca dan mengerti teks Alkitab dalam bahasa Ibrani ya. Semoga pembacaan kita pada latihan pertama ini bisa memberikan pengertian bagi teman-teman sekalian, dan selanjutnya kita akan melanjutkan lagi pada materi-materi berikutnya ya. Pada materi-materi berikutnya yaitu tentang preposisi, ada kata penghubung ya, kata depan, kemudian juga nanti ada penunjuk objek ya. Kita akan melihat satu persatu ini penunjuk objek, ini preposisi, ada conjunction kata penghubung, ada artikel hey ya. Nanti kita akan lihat satu-satu bagaimana fungsinya, dan itu sangat penting untuk kita pahami ketika kita membaca teks dalam bahasa Ibrani ya. Sampai di sini latihan membaca kita bagian yang pertama. Ikuti terus channel ini supaya kita sama-sama belajar, supaya kita bisa lebih mengerti lagi Alkitab yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamashiach.